Shalom warga Jemaat GKI Kebon Jati, kembali lagi bersama saya Axel Kuhuwael dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati. Renungan hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang lapar mata. Nah, warga Jemaat sekalian, pernahkah kita merasa selalu ingin lebih banyak makanan enak, lebih banyak barang keren, lebih banyak pujian, lebih banyak pengakuan atau validasi? Nah, pada kenyataannya, godaan-godaan seperti ini sangat nyata dalam kehidupan kita dan sangat dekat sekali dengan kita. Contohnya dalam kehidupan saya, akhir-akhir ini saya gampang sekali tergiur dengan menu-menu catering di sekolah yang sangat ramah dengan dompet. Bukan hanya itu saja, saat pergi keluar menghabiskan waktu dengan diri sendiri, tiba-tiba terhipnotis dengan kafe yang cukup bagus sehingga memberikan diri untuk singgah sebentar ke kafe tersebut. Pada akhirnya jadi lupa dengan diri, bahkan jadi feeling guilty sama diri sendiri. Nah, warga Jemaat GKI Kebon Jati, nyatanya inilah yang disebut dengan lapar mata. Dan lebih uniknya, hal ini bukan hanya soal makanan atau gaya hidup, tetapi juga tentang hati yang terus merasa kurang. Surat Yohanes yang pertama pada pasal 2 ayat 16-17 mengingatkan kita, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jika direnungkan kembali, ayat ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana keinginan duniawi seringkali menipu diri kita. Kita tergoda oleh apa yang tampak menggiurkan, baik itu barang, popularitas, bahkan validasi sosial. Akan tetapi, in the end of the story, semuanya itu fana dan hanya bertahan sementara saja. Ada satu tokoh teolog yang menekankan nilai kesederhanaan. Teolog tersebut bernama Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer mengatakan bahwa hidup bukan tentang mengejar kesenangan dan harta duniawi, tetapi tentang merasa cukup di dalam Tuhan. Ia menegaskan bahwa mengikuti Kristus berarti melepaskan diri dari ketertarikan dan keterikatan pada dunia dan hidup dalam kesederhanaan yang membebaskan kita. Kesederhanaan ini bukan berarti kita diminta untuk menjadi manusia yang miskin, anti kemajuan, ataupun apatis. Tetapi kita diminta untuk memiliki hati yang cukup dalam Tuhan. Iya, cukup. Lalu bagaimana caranya kita menerapkan kata cukup ini di dalam kehidupan kita? Yang pertama, cukup sadar. Kita perlu merasa cukup sadar bahwa keinginan yang berlebihan tidak akan ada habisnya. Dunia akan selalu menawarkan sesuatu yang lebih menarik, lebih mewah, dan lebih wah. Tapi, apakah itu membawa kita pada ketenangan kehidupan kita? Apakah itu memberikan sebuah ketenangan pada jiwa kita? Jika kita terus mengejar apa yang tidak pernah cukup, kita akan kehilangan diri kita sendiri pada akhirnya. Lalu yang kedua, cukup bersyukur. Tangan kita yang hanya dua ini hanya bisa menggenggam apa yang Tuhan sudah percayakan saat ini dalam kehidupan kita. Tidak perlu memaksakan diri kita untuk meraih sesuatu yang bukan bagian dari kita. Seperti kata Bonhoeffer, kesederhanaan adalah tentang percaya bahwa Tuhan mencukupkan kita. Lalu yang terakhir, cukup fokus. Ketika kita berhenti mengejar dunia dan mulai mengejar Tuhan, kita akan menemukan arti sejati dari kehidupan. Semua yang kita kejar di dunia ini akan berlalu, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhanlah yang akan hidup di dalam kebahagiaan yang kekal. Jadi, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kesederhanaan bukan berarti hidup tanpa harapan atau cita-cita, tetapi tentang memiliki hati yang cukup dalam Tuhan. Dunia ini akan berlalu, tetapi kasih Tuhan dan kehendak Tuhan bertahan selamanya. Pertanyaannya, apakah kita akan terus mengejar yang fana atau memilih hidup yang kekal? Sampai bertemu di Renungan Harian Kebon Jati selanjutnya. Saya Axel, sampai jumpa.